suaranya? Bagus Pak Komar, bagus. Kelihatan ganteng juga Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam hormat Pak Teguh Widodo, Pak Bambang, Pak Ketua Apkindo, Pak Slamet, Bapak Ibu di Apkindo, Bapak Ibu sekalian yang ada di unit manajemen. Terima kasih atas kesempatannya tentunya. Salam sehat buat semuanya. Jadi seperti yang tadi sampaikan Pak Slamet, Pak Teguh Widodo, memang acara di awal tahun ini sangat penting dan sangat berarti kami kira dalam rangka mempersiapkan kita di tahun 2021. Mungkin bukan lagi sosialisasi, tetapi lebih ke mengingatkan kembali, membekali kembali. Karena biasanya kita ketika sudah disodori teknologi, sudah disodori mesin, biasanya kita terlena, termanjakan oleh teknologi, termanjakan oleh mesin, lupa kepada norma dan prinsip-prinsipnya gitu. Seperti yang tadi sebenarnya sudah disampaikan Pak Teguh, itulah yang norma utama yang mestinya menjadi pedoman kita dalam melaksanakan penataran hasil hutan. Jadi kalau tadi Pak Teguh Widodo sudah menyampaikan prinsip-prinsip, kemudian norma-norma, kemudian regulasi yang terkait dengan penata usaha hasil hutan. Nah, pada kesempatan ini mohon izin nanti saya sampaikan terkait dengan bisnis proses sipuh. Jadi regulasi penata usaha hasil hutan dilaksanakan melalui sipuh. Tanpa melaksanakan sipuh berarti kita tidak melaksanakan penata usaha hasil hutan. Ya, baik. Saya akan coba mulai dari yang disampaikan Pak Teguh tadi terkait dengan lingkup sipuh, atau saya sampaikan di sini adalah skema dokumentasi penata usaha hasil hutan melalui sipuh. Tadi sudah disampaikan bahwa prinsipnya yang disebut dengan penata usaha hasil hutan itu adalah melakukan pencatatan di setiap simpul dari mulai hulu sampai hilir. Dan pencatatan ini dilakukan secara konsisten, artinya dari hulu sampai hilir ini mengalir secara konsisten. Tidak mungkin ada suatu pencatatan di tengah-tengah, di hilir, yang tidak terkait dengan pencatatan yang ada di hulu. Jadi tidak mungkin tiba-tiba ada stok masuk di tengah perjalanan, tiba-tiba ada dokumen di perjalanan, tanpa adanya data yang sudah terkait dengan hulunya. Jadi yang namanya PU itu pencatatan yang konsisten dari hulu sampai hilir. Nah, ada beberapa simpul yang tadi sudah disampaikan. Nah, kemudian dari skema dokumentasi ini kemudian dituangkan dalam sistem informasi yang namanya sipuh. Di tiap simpul, di tiap titik pemberhentian peredaran kayu itu ada mekanisme pencatatan, ada mekanisme verifikasi yang kemudian nanti dituangkan di dalam menu-menu transaksi di dalam sipuh. Ya, jadi sipuh itu merupakan sarana pencatatan penata usaha hasil hutan yang mengantarkan hasil hutan, dalam hal ini kayu, dan sebenarnya termasuk juga hasil hutan bukan kayu saat ini juga sudah melalui sipuh, dari pemegang izin dalam konteks ini IUPHK ke hilir, ke izin industri primer. Jadi ruang lingkup inilah yang berada di dalam skema bisnis proses penata usaha hasil hutan. Seluruh proses pergerakan kayu dari mulai proses pemungutan di pemegang izin, di pemegang akses legal, di izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, sampai dengan di industri primer itu dilakukan melalui sipuh. Nah, kemudian sarana utama yang menjadi pintu masuk ke dalam sipuh adalah hak akses, atau kita lebih mengenal dengan nama user ID. Hak akses itu fasilitas pertama, kuncinya untuk bisa melakukan, memperoleh pelayanan sipuh. Sama kalau kita misalnya
memesan sebuah hotel, sebuah kamar hotel misalnya. Ketika kita sudah bertransaksi, sudah memenuhi persyaratan, maka kita dapat hak akses untuk memperoleh fasilitas itu. Nah, SIPU juga demikian. Hak akses itu diberikan kepada siapa? Hak akses itu diberikan kepada setiap pemegang izin, setiap pemegang hak yang sah dalam konteks pemanfaatan hasil hutan. Nah, dalam konteks di hulu, di pemegang IUPHK, kami memberikan dua jenis hak akses. Yang pertama, hak akses untuk operator, artinya untuk petugas yang melakukan transaksi data. Kemudian hak akses juga yang diberikan kepada manajemen atau kita sebut dengan hak akses MCM. Ini yang diberikan dalam konteks monitoring laporan, dalam konteks input data-data yang umum terkait dengan perizinan misalnya. Ini yang masuk ke dalam konteks hak akses manajemen. Nah, kemudian dalam proses transaksi SIPU secara garis besar ada dua hal utama, dua menu utama. Yang pertama itu parameter, yang kemudian transaksi. Apa itu parameter? Parameter itu adalah data-data referensi yang perlu kita input, perlu kita punyai supaya proses transaksi bisa berjalan. Kalau kita bertransaksi di bank misalnya, ada parameternya itu misalnya daftar rekening, daftar kemudian daftar merchant, daftar bank-bank lain misalnya. Ketika kita mau transfer, itu namanya parameter. Artinya data-data penunggung, data-data referensi yang nanti akan menjadi referensi. Sehingga setiap kali melakukan transaksi tidak perlu berulang-ulang menginput. Sama ketika kita mau mentransfer, kita bisa mencatatkan rekening atau orang yang memang rutin kita melakukan transfer atau melakukan pembayaran. Sehingga ketika bertransaksi tidak perlu lagi mencari atau menginput rekening itu atau nama itu. Nah, sama di SIPU juga demikian. Ada beberapa nanti data-data parameter atau data-data referensi yang wajib kita miliki sehingga bisa melakukan transaksi. Nah, di data parameter yang pertama adalah terkait dengan dokumen umum. Misalnya RKU. RKU ini kan setelah pemegang IUPHK punya izin, syarat pertama untuk bisa melaksanakan operasional kegiatan adalah membuat rencana jangka panjang 10 tahun, yang namanya RKU. Ketika RKU-nya belum ada, maka otomatis kegiatan apapun di bawahnya, di dalamnya tidak akan ada. RKT itu tidak akan ada. Sehingga ini yang kemudian dicatat di SIPU, wajib ada di SIPU untuk memastikan bahwa pemenuhan kegiatan operasional dalam suatu izin usaha ini sudah memiliki izin dan memiliki prosedur yang sah. Karena tadi disampaikan Pak Teguh Widodo bahwa salah satu kewajiban dari pemegang izin itu adalah menyusun rencana kerja, termasuk rencana kerja usaha. Nah, di SIPU bukan domainnya yang memiliki regulasi terkait RKU. RKU ini domainnya ada direktorat lain, di Direktorat UHP. Nah, hasil proses dari sana, dari UHP yang sudah sah, baru nanti masuk ke SIPU. Sehingga ketika ada bermasalah dengan RKU yang perpanjangan, RKU yang belum disahkan, ataupun hal lainnya yang terkait dengan RKU, ya tentu klarifikasinya adalah dengan direktorat terkait, dengan Direktorat UHP. Ketika sudah clear, nanti masuk ke dalam SIPU, itu adalah dokumen yang sudah sah. Kemudian yang kedua juga terkait dengan sertifikat PHPL misalnya, atau sertifikat VLK di industri. Ini juga salah satu parameter, karena data sertifikat ini menjadi acuan ketika penerbitan dokumen SK/SH. Apakah dokumen ini akan memiliki logo fee legal atau tidak? Ketika di data referensi, di data parameter kita sudah memiliki data sertifikat PHPL maupun VLK yang masih berlaku, maka dengan sendirinya dokumen SK/SH, KB maupun KO yang nanti terbit dengan sendirinya akan menampilkan logo fee legal. Nah, lagi-lagi terkait dengan domain regulasi yang terkait dengan sertifikat ini bukan di SIPU sebenarnya, bukan di IPHH. Ada kalau misalnya hutan alam tentu di Direktorat OHP, industri terkait dengan Direktorat Pengolahan. Dan saat ini
terkait dengan proses verifikasi, validasi sertifikat PHPL maupun VLK, kami sudah memberi akses ke direktorat terkait. Dan ini sudah kami umumkan juga, ketika bermasalah dengan sertifikat PHPL, silakan menghubungi direktorat UHP. Ketika bermasalah dan perlu klarifikasi terkait dengan VLK di industri, bisa berhubungan dengan direktorat pengolahan dan pemasaran hasil hutan. Kemudian data parameter yang kedua adalah ada data-data yang terkait dengan penanggung jawab perusahaan, kemudian data yang terkait dengan GANIS, kemudian data yang terkait dengan petugas penata usaha hasil hutan. Nah, terkait dengan GANIS, saat ini GANIS yang diinput ke dalam SIPU oleh BPHP setempat. Jadi kita harus memastikan bahwa data GANIS pada perusahaan kita itu sudah diinput ke SIPU oleh balai setempat. Kemudian yang kedua terkait dengan petugas PU. Petugas PU itu adalah petugas yang ditugaskan dalam konteks menata usaha hasil hutan. Misalnya petugas timber cruising, GANISnya GANIS Canhut, kemudian petugas pembuat LHP, GANISnya pengujian kayu bulat, penerbit SKS HKB, kemudian petugas pemeriksa penerimaan kayu bulat P3KB, dan juga penerbit SKS HKO. Nah, ini bisa diinput apabila GANIS ini sudah terinput oleh balai. Nah, ketika ada bermasalah dengan misalnya belum bisa menginput petugas PU, berarti masalahnya di GANIS. Bisa jadi GANISnya memang belum diinput oleh balai, atau bisa jadi masa berlaku kartu GANISnya yang memang sudah habis. Sehingga ini perlu dikomunikasikan dengan balai setempat. Kemudian yang ketiga, ini saya sampaikan garis besarnya saja di modul parameter. Yang ketiga yang perlu kita input sebagai data parameter itu adalah simpul. Simpul itu titik lokasi di mana kita melaksanakan pencatatan. Kita ketahui bahwa pencatatan itu dilakukan pada tiap simpul, pada tiap lokasi adanya kegiatan penampungan kayu. Kalau di hulu, di IUPHK berarti ada TPK hutan, ada TPK antara. Nah, ini masih memang frekuensinya udah berkurang. Masih ada yang bermasalah di penetapan TPK. TPK itu kan yang mencatat, oh di situ ada kayu masuk, ada kayu keluar. Nah, ketika salah mencatatkan harusnya di TPK hutan A, ternyata dicatat di TPK hutan B, ini yang sering terjadi bermasalah. Mencatatkan LHP di TPK hutan A, tapi menerbitkan SKSH-nya dari TPK hutan B misalnya. Sehingga tidak nyambung ini persediaannya. Ini banyak yang terjadi, seperti tadi disampaikan ada proses misalnya di dalam pembuatan DKB yang bermasalah, salah satunya itu. Dan makin ke sini alhamdulillah makin berkurang hal-hal yang seperti itu. Tapi memang masih ada kondisinya. Di beberapa waktu lalu masih ada yang masih bermasalah dengan pencatatan ini. Demikian juga dengan TPK antara, termasuk juga kalau di industri ada TPK industri. Nah, ketika seluruh parameter yang ada di SIPU yang kita bisa lihat nanti data apa saja di sana, tapi secara garis besarnya seperti ini, maka baru kita bisa melaksanakan transaksi. Karena apa? Karena dokumen awal RKU-nya sudah ada, kemudian terkait sertifikatnya juga sudah ada, terkait dengan penanggung jawab perusahaan, GANIS petugas sudah ada, termasuk juga simpulnya. Baru kita masuk ke dalam proses transaksi. Transaksi pertama dimulai dengan penyusunan rencana. Tadi di awal sudah kita sebutkan bahwa secara garis besar penata usaha hasil itu dimulai dari pencatatan rencana, kemudian proses produksi, proses pengangkutan, dan proses penerimaan di industri primer. Nah, proses pertama adalah transaksi pertama yang dilakukan adalah terkait dengan pencatatan rencana tahunan. Lagi-lagi proses RKT, yang namanya proses penyusunan RKT, pengesahan RKT itu regulasinya di Direktorat UHP. Tetapi hasil dari proses pengesahan RKT, baik yang ofisial maupun yang seleb, itu yang kemudian dicatat di dalam SIPU. Nah, saat ini untuk proses data
proses datanya ya, bukan proses pengesahan RKT-nya. Proses datanya SIPU sudah memfasilitasi sejak mulai input data LHC, termasuk juga input data rencana tebangnya, datanya ya, datanya. Nah, ketika kita bicara LHC, maka SIPU kita harus pahami bahwa SIPU akan mencari data referensi ke RKU. Ini banyak terjadi. Misalnya gini, seperti ini. RKU berakhir Desember 2020. Maka secara legalitas kita belum memiliki lokasi kegiatan 2021 dan seterusnya. Sehingga SIPU tidak mungkin memberi akses kegiatan yang akan dilaksanakan 2021 apabila RKU-nya habis di 2020. Nah, untuk itu maka yang perlu diselesaikan bukan LHC-nya tapi RKU-nya dulu. Apakah itu memberikan klarifikasi, meminta dispensasi atau apapun prosesnya yang sudah berjalan di Direktorat OHP yang menjadi syarat bahwa RKU itu sudah bisa digunakan. Kemudian baru nanti LHC-nya bisa dibuat, rencana tebangnya bisa dibuat. Jadi itu kunci validasi di SIPU supaya bisa bertransaksi dalam konteks penyusunan rencana tahunan. Pastikan RKU-nya ada. Termasuk juga GANIS-nya, karena ketika kita mencatatkan laporan hasil cruising, kita mesti mengambil data GANIS yang ditugaskan sebagai petugas timber cruising sampai ke rencana tebang. Nah, di SIPU sebenarnya dalam konteks penyusunan rencana tahunan sudah memfasilitasi sesuai dengan tata waktu TPTI. Artinya dalam konteks TPTI kegiatan cruising itu sudah bisa dilakukan 2 tahun sebelum penerbangan. Artinya sebenarnya ketika kita di tahun 2020 sebenarnya bisa melakukan pencatatan LHC untuk kegiatan 2021 dan 2022 sebenarnya. Dan penyusunan rencana kerja tahunan RKT sudah bisa disusun di tahun sebelumnya. Sepanjang memang RKU kita masih berlaku di tahun-tahun depan itu. Beda lagi kalau memang RKU-nya sudah habis. Meskipun bisa dilakukan ETMN 2, lokasinya belum fix karena belum ada RKU-nya, maka sistem tidak memfasilitasi. Ini yang perlu kita pahami, khususnya biasanya di awal-awal tahun anggaran ketika mencatat data LHC dan kemudian menyusun rencana tebang. Dan perlu kita ingat juga bahwa khusus untuk yang kayu alam di IUPH Hutan Alam, proses pencatatan LHC dilakukan melalui aplikasi Android dan bukan dilakukan dengan input atau upload data CSV, kecuali yang HTI. Karena HTI itu proses cruisingnya tidak dilakukan pohon per pohon, tidak dilakukan dengan sensus, maka LHC-nya dilakukan dengan upload data CSV sesuai dengan jenis dan volume pada masing-masing petak. Itu bisnis proses pertama transaksi SIPU. Nah, kemudian yang bisnis proses kedua di transaksi SIPU sesuai dengan aliran kegiatan di IUPHK adalah kegiatan produksi. Artinya kegiatan produksi itu dilaksanakan pada tahun berjalan. Kegiatan utama yang dilakukan adalah pencatatan buku ukur dan pembuatan LHP. Nah, di sini kita juga perlu memahami norma atau regulasinya bahwa LHP yang dibuat itu adalah didasarkan pada buku ukur dan wajib dilakukan pembuatan LHP sesuai dengan bulan buku ukur yang bersangkutan. Dan ini tercantum di dalam regulasi P66 dan P67 2019 yang mulai diberlakukan di awal tahun 2020. Artinya apa? Ketika kita memiliki buku ukur di bulan September misalnya,
maka LHP itu wajib dicatat pada bulan September juga, selambat-lambatnya pada akhir bulan September, pada 30 bulan September. Meskipun kita misalnya bertransaksi membuat LHP-nya sudah Oktober, November, atau Desember, tetap akan diperhitungkan bulan September sesuai dengan bulan buku ukur. Karena apa? Karena kegiatan penebangan, kegiatan produksi sudah dilakukan di bulan September tadi. Nah, ini yang harus difahami. Jangan sampai ada buku ukur yang terlewat di LHP-kan karena tetap akan diperhitungkan LHP-nya itu sesuai dengan bulan buku ukur yang bersangkutan. Di 2020 banyak yang terjadi demikian karena mungkin masih belum paham. Mudah-mudahan di 2021 ke depan ini sudah menjadi pemahaman semua. Nah, kemudian dalam proses buku ukur kita juga perlu memahami proses verifikasinya. Tadi disampaikan Pak Teguh bahwa di 2020 dan ke belakang itu masih banyak potensi human error itu dalam proses pembuatan buku ukur. Kita perlu pahami bahwa validasi buku ukur itu atas rencana. Kalau kita bicara kayu alam, setiap batang kayu yang ditebang dan kemudian dicatat di buku ukur itu akan diverifikasi ke dalam LHC-nya. Di buku ukur kita mencatatkan ID barcode. Nah, ID barcode itu akan diverifikasi dengan pohonnya di LHC. Yang diverifikasi apa? Yang pertama adalah yang tadi tentu ID barcode-nya, kesamaan ID barcode. Yang kemudian kesamaan nomor pohon, nomor petak. Kemudian kesamaan jenis. Ketika misalnya di buku ukur yang sering terjadi misalnya jenisnya berbeda dengan yang di LHC, ya tentu tidak valid. Tentu tidak valid. Dan ketidakvalidan ini harus diklarifikasi. Apakah memang ketika melakukan pengujian di proses pembuatan buku ukurnya yang salah, atau justru memang pada proses cruisingnya yang salah? Bisa jadi, oh seharusnya memang meranti, ternyata di LHC-nya crewing. Ini klarifikasi. Demikian juga dengan posisi nomor pohon, nomor petak. Ini yang diberikan validasi. Dan ini harus hati-hati, harus benar-benar cermati bahwa proses input buku ukur itu didasarkan pada hasil pemeriksaan fisik oleh Ganis. Bukan dilakukan dengan hanya menginput ID barcode, menginput jenis dan sebagainya. Didasarkan pada hasil pemeriksaan fisik. Nah, kemudian proses di LHP juga demikian. Pada prinsipnya LHP diambil dari buku ukur yang sudah valid. Bagaimana ketika ada buku ukur yang ternyata tidak valid? Kita bisa meng-LHP-kan terlebih dahulu yang valid dan kemudian melakukan klarifikasi atas buku ukur yang tidak valid. Jangan sampai berpikir buku ukur yang tidak valid ditinggal begitu saja, karena tetap sistem akan mencatat, pasti akan ditagih atas data kayu yang sempat masuk di dalam buku ukur. Tetap sistem suatu saat akan memunculkan data itu dan minta untuk dilakukan klarifikasi dan proses lebih lanjut. Transaksi yang ketiga selanjutnya adalah terkait dengan proses pengangkutan. Nah, sebelum proses pengangkutan tadi, LHP nanti terkait dengan kewajiban PNBP. Setiap LHP yang terbit wajib dilunasi dan diproses melalui SI PNBP sampai statusnya di SIPU nanti lunas. Ketika LHP pada nomor tersebut lunas, maka seluruh kayu yang ada di dalam LHP itu, apabila kayunya hutan alam dan batang berbatang, bisa diterbitkan SKSH-nya. Kalau di kayu hutan tanaman, karena tidak batang per batang, maka apabila satu LHP sudah dilunasi PNBP-nya, maka sejumlah volume yang ada di LHP itu sesuai komposisi jenisnya dapat diterbitkan SKSH-nya. Jadi ketika misalnya LHP-nya kewajibannya 10.000 baru bayar di 5.000, ya berarti statusnya belum lunas. Berarti dalam satu LHP itu belum bisa diterbitkan SKSH-nya.
Nah, proses ini ada yang namanya SIPNBP, dan saya kira teman-teman sudah melaksanakan ini yang sudah terintegrasi dengan Simpon. Kemudian transaksi yang ketiga, transaksi utama yang ketiga adalah proses pengangkutan. Di sini juga kita harus memahami norma regulasinya, bahwa pengangkutan itu penerbitan SKSH hanya bisa dilakukan atas kayu-kayu yang sudah lunas LHP-nya. Prosesnya dalam proses pengangkutan dilakukan dengan collecting data seperti tadi disampaikan. Collecting data untuk kayu yang batang per batang kayu hutan alam, cukup mengcollecting data ID barcode-nya. Artinya sama ketika kita bertransaksi di supermarket. Kita cukup di-scan barcode-nya, upload. Dalam prakteknya ini masih ada yang keliru antara fisik yang diangkut dengan barcode yang tertera di dalam dokumen. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa proses pembuatan DKB dan SKSH tidak berbasis kepada collecting data fisik. Padahal seharusnya seluruh data yang diinput seperti tadi sampaikan Pak Teguh Widodo berbasis hasil verifikasi fisik yang dilakukan oleh organis, yang kemudian proses upload, proses input ke dalam sipuhnya bisa dilakukan operator. Bisa operator itu juga dirangkap oleh organis. Nah, ketika ada ketidaksamaan berarti menunjukkan bahwa prosedur pencatatan collecting data yang berbasis fisik ini tidak dilakukan. Ada prosedur kerja yang tidak tahapan prosedur kerja yang tidak dilakukan. Nah, kemudian ini juga yang perlu difahami dalam proses transaksi pembuatan DKB. Setiap DKB yang dibuat, kayu alam maupun kayu tanaman, itu sudah diperhitungkan untuk disisihkan dari stok. Artinya apa? Saya gambarkan seperti ini. Ketika kita punya stok 10, kemudian kita membuat DKB 5, meskipun belum terbit SKSH-KB, maka stok kita yang bisa dibuat DKB lagi adalah 5. Karena yang 5 tadi sudah disisihkan. Kita sudah canangkan untuk diangkut. Nah, ketika ini ternyata tidak jadi diangkut, maka kita harus memberikan klarifikasi untuk membatalkan DKB ini. Hingga pastikan bahwa DKB yang diinput itu adalah akan benar-benar diterbitkan SKSH-KB-nya. Karena setiap data kayu yang sudah masuk di dalam DKB sudah disisihkan dari stok. Walaupun belum hilang, sudah disisihkan dari stok. Karena ini sudah direncanakan di pengangkutan dalam proses validasi seperti itu. Jadi bisa jadi ada beberapa kasus merasa masih memiliki stok, ternyata tidak bisa membuat DKB dan SKSH lagi. Ternyata ketika dilacak ada beberapa data DKB yang tidak jadi diterbitkan. Ini yang perlu kita perhatikan supaya jangan sampai pada saatnya ketika justru pada saat mau dilakukan pengangkutan ada data di DKB yang nyangkut tadi yang sebenarnya tidak jadi dilakukan pengangkutan. Kemudian yang berikutnya, proses yang keempat itu proses penerimaan di industri primer. Nah, dalam hal ada pemegang IUPHK alam maupun tanaman yang memiliki TPK antara, nah proses ini juga sama. Di TPK antara ada proses penerimaan, kemudian ada proses pengangkutan lanjutan yaitu penerbitan SKSH-KB. Nah, dalam proses penerbitan SKSH-KB sama prosesnya ketika melakukan penerbitan SKSH-KB di hutan. Nah, dalam proses penerimaan sama, sistem juga akan melakukan verifikasi, validasi atas dokumen awalnya. Ketika ada dokumen SKSH-KB tiba di TPK antara, kemudian akan dilakukan proses penerimaan, maka sistem akan melakukan validasi. Apakah betul ada SKSH-KB tersebut terbit dan ditujukan ke TPK antara yang bersangkutan.
Kemudian juga apakah data-datanya udah sesuai dengan yang diterbitkan. Beberapa kasus misalnya ada di beberapa waktu yang lalu, ketika misalnya ada SKSH KB yang diterbitkan di TPK Hutan. Karena ada sesuatu hal, SKSH tersebut dibatalkan. Nah, kemudian terlanjur di bawah. Maka ketika sampai di tujuan, dokumen ini tidak bisa diterima karena di sistem sudah dinyatakan dibatalkan. Jadi pastikan ketika ada proses pengangkutan, dokumen itu benar-benar clear, termasuk isinya, termasuk datanya, karena ketika ini ada ketidaksesuaian maka akan bermasalah di proses penerimaan. Ketika misalnya sampai di industri, bisa jadi juga dikomplain dari industri yang menerima. Ketika fisiknya tidak sesuai, ketika datanya tidak sesuai, maka yang akan mengkomplain itu yang menerima. Dan tentu sebagai penerbit akan menjadi bagian yang dimintai klarifikasi. Untuk itulah kenapa di setiap proses, mulai dari seluruh tahapan transaksi harus dilakukan dengan, tadi sampaikan Petugu, teliti, hati-hati, dan safety. Karena ketika itu tidak dilakukan, suatu saat akan menemukan masalah. Dan ketika timbul masalah, akan memerlukan proses yang bisa jadi menghambat dalam proses kegiatan transaksi SIPU secara keseluruhan. Karena misalnya perlu dilakukan klarifikasi dulu, perlu dilakukan verifikasi lapangan dulu, dan sebagainya. Nah, kemudian yang transaksi keempat ini udah hubungannya dengan industri primer. Di industri primer nanti saya akan gambarkan secara lebih khusus proses mutasinya. Tapi secara prinsip bahwa di industri primer transaksi yang dilakukan itu adalah yang pertama proses penerimaan kayu bulat bahan baku. Bahan baku yang dapat masuk di dalam persediaan dalam sistem SIPU-nya industri primer hanya adalah bahan baku kayu bulat yang dilengkapi dengan SKSH dan terverifikasi secara sistem. Sehingga ketika ada yang seperti tadi SKSH yang sudah dibatalkan atau SKSH yang atau dokumen-dokumen lain yang bukan produknya SIPU, maka tidak akan bisa dilakukan proses penerimaan di dalam sistem di industri primer. Nah, kemudian yang dilakukan selanjutnya adalah ketika proses penerimaan sudah dilakukan dan sudah melalui tahap-tahap verifikasi, di industri primer wajib melakukan pencatatan pengolahan kayu bulat. Jadi bahan baku yang masuk berapa, batang berapa meter kubik, kemudian yang diolah berapa. Nah, proses pengolahan di dalam sistem, di dalam regulasi juga tidak dibatasi. Mau dicatatnya per hari bisa, mau dicatat mingguan bisa, mau dicatat bulanan bisa. Yang pasti bahwa ketika data itu di-input ke sistem, maka pada saat itulah sistem mencatat ada proses pengolahan. Sehingga memungkinkan nanti proses selanjutnya bisa dilakukan. Karena ada proses selanjutnya, setelah proses pengolahan KB ada proses pencatatan produk olahan. Yang kita ketahui ada 3 jenis yang dicatatkan di dalam SIPU, yaitu kayu gergajian, vinir, dan serpih. Ketiga jenis produk ini yang dicatat di dalam SIPU. Produk bahan baku kayu bulat diolah sekian meter kubik, kemudian menjadi produk olahan vinir berapa meter kubik misalnya, atau gergajian berapa meter kubik, atau serpihnya berapa meter kubik. Dan perlu kita ingat bahwa di sistem juga sudah menggunakan kalkulasi angka rendemen. Jadi kalau misalnya ada rendemennya yang per Dirjen 12 2015 kalau nggak salah. Ketika misalnya rendemen kayu bulat menjadi kayu gergajian itu 70% misalnya, maka setiap proses pengolahan kayu bulat yang kemudian dijadikan kayu gergajian maksimum dilakukan, maksimal volumenya adalah 70%. Dan sekali lagi, regulasi ini bukan regulasinya PUH, regulasinya ada di Direktorat Pengolahan dan Pemasaran. Sehingga apabila ada angka-angka rendemen di suatu unit manajemen yang mungkin
yang mungkin berbeda dengan standar yang ada di Perdijen 12, maka ini perlu dimintai klarifikasi, perlu ada proses persetujuan dengan direktorat terkait. Nah, selama itu tidak ada, maka SIPU akan menggunakan standar yang ada di Perdijen tersebut. Nah, kemudian proses selanjutnya yang di industri primer adalah proses pengangkutan kayu olahan. Nah, setiap proses produksi pengolahan kayu bulat, kemudian produksi kayu olahan, termasuk penerbitan SKS HKO, akan dilakukan validasi satu step ke sebelumnya. Penerbitan SKS HKO tentu akan divalidasi ke persediaan kayu olahan yang dihasilkan dari produksi kayu olahan tadi. Produksi kayu olahan akan divalidasi dengan pengolahan kayu bulatnya sesuai dengan angka rendemen yang berlaku. Pengolahan kayu bulat akan divalidasi dengan penerimaan bahan baku. Ini yang tadi sampaikan di awal bahwa pencatatan di dalam SIPU itu dilakukan secara konsisten. Penerbitan SKS HKO tidak akan melebihi produksi persediaan kayu olahannya. Pengolahan produksi kayu olahan tidak akan melebihi bahan baku yang diolahnya. Pengolahan bahan baku tidak akan melebihi dari penerimaan bahan baku kayu bulatnya. Itu yang dilakukan di industri primer. Jadi gambaran secara umum proses transaksi, bisnis proses transaksi di SIPU kira-kira seperti ini dalam satu slide ini. Ada beberapa transaksi yang insidental misalnya, yang nanti akan berpengaruh kepada persediaan. Misalnya ada, kalau di IUPHK itu ada kayu-kayu bulat yang digunakan sendiri. Nah, di dalam sistem juga ada pencatatan bahan. Ada yang namanya menu daftar kayu digunakan sendiri, yang bisa digunakan untuk pengguna sendiri, atau bisa juga untuk mencatatkan kayu-kayu yang hilang atau rusak. Misalnya ada kayu yang sudah di LHP-kan, tiba-tiba busuk, tidak bisa dimanfaatkan lagi. Maka ini harus dicatat dalam menu DKDS, supaya persediaan ini hilang dari LMK, laporan mutasinya. Sama juga dengan yang di industri primer, ketika ada kayu bulat yang misalnya busuk, tidak bisa diproduksi, tidak bisa dicatat dalam proses pengolahan kayu bulat, maka dicatat dalam menu DKDS tersebut. Termasuk juga kayu olahannya. Yang banyak terjadi di teman-teman di Apkido misalnya, yang mengolah industrinya itu terpadu misalnya. Taruhlah misalnya industri kayu lapis. Yang dicatat di SIPU itu kan bukan kayu lapisnya, tetapi vinirnya. Nah, ketika vinir ini diolah lebih lanjut menjadi kayu lapis, maka atas vinir yang diolah menjadi kayu lapis itu dicatat dalam menu DKDS, dalam menu penggunaan sendiri. Kalau vinirnya yang diangkut, maka diterbitkan SKSH KO. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Di sini saya ingin menggambarkan nanti di hulu dan di hilir skema mutasi kayu bulat ketika dalam konteks kayu bulat di pemegang IUPHK. Nah, dalam konteks mutasi di IUPHK, sekali lagi basis pencatatannya itu adalah simpul atau TPK. Kalau kita memiliki 5 TPK hutan, maka ada skema seperti ini di masing-masing TPK hutan. Kalau misalnya ada 3 TPK antara, maka akan ada skema mutasi seperti ini di masing-masing. Jadi basisnya adalah simpul. Basisnya adalah lokasinya. Yang pertama, input dari persediaan di TPK hutan misalnya, inputnya adalah produksi kayu bulat yang sudah terbayar PNBP. Jadi ketika ada produksi kayu bulat yang belum dilunasi PNBP, maka secara sistem ini belum dianggap sebagai persediaan, sehingga belum bisa dilakukan pengangkutan, belum bisa diterbitkan SKSH KB-nya.
Ini akan menjadi data input. Nah, kemudian nanti akan outputnya apa? Yang pertama adalah pengangkutan KB, pengangkutan ke TPK antara atau pengangkutan langsung ke industri. Artinya pengurangan atas penerbitan dokumen SKSH kayu bulat. Kemudian pengurangan juga bisa dilakukan seperti tadi yang saya sampaikan atas adanya kayu rusak, kayu hilang, atau kayu bulat yang digunakan sendiri di dalam area licin. Kalau di TPK hutan ya berarti dicatatkan di penggunaan sendiri TPK hutan, TPK antara juga demikian. Sehingga nanti di dalam sistem, dalam SIPU, nanti kalau kita lihat di user management, ada yang namanya mutasi, itu adalah mutasi untuk masing-masing simpul. Mutasi untuk masing-masing simpul. Atas transaksi penerimaan dan pengeluaran. Nah, kemudian di industri primer. Di industri primer juga demikian. Dalam konteks industri primer, kita mengenal ada dua sumber bahan baku. Ada bahan baku dari hutan negara, ada bahan baku yang bukan berasal dari hutan negara. Misalnya dari kayu hutan rakyat atau impor. Nah, dalam konteks SIPU, yang dicatat di dalam SIPU adalah hanya kayu bulat yang berasal dari hutan negara dan ditransaksikan melalui SIPU. Sedangkan apabila ada kayu bahan baku yang berasal dari non kayu hutan negara, itu dicatat secara terpisah dan dilakukan mutasi secara terpisah yang nanti akan diperlukan dalam konteks verifikasi legalitas. Nah, dalam konteks SIPU, kayu bulat yang masuk diterima dan valid dalam proses transaksi SIPU akan menjadi penambahan persediaan kayu bulat. Nah, kemudian proses pengurangannya nanti adalah atas pengolahan kayu bulat. Pengolahan kayu bulat atau misalnya ada pengangkutan kembali dari industri. Karena saat ini memang masih memungkinkan industri yang satu mengirim kembali kayu bulat ke industri yang lain. Jadi masih ada SKSH KB dari industri yang keluar dari industri primer. Nah, ini juga sama. Basis pencatatannya itu di simpulnya TPK-nya industri primer. Sehingga apabila ada industri yang memiliki lebih dari satu TPK, sepanjang perizinannya memungkinkan, maka sistem akan membuat simpul atau akan membuat mutasi di masing-masing simpul itu. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Kadang-kadang masih ada teman-teman yang seharusnya hanya memiliki satu TPK industri tapi mencatatkan beberapa karena keliru. Ini perlu segera diklarifikasi agar nanti persediaan itu tidak terpecah-pecah di beberapa TPK yang sebenarnya adalah satu TPK. Karena sistem basisnya melihat pencatatan ID TPK-nya di dalam sistem. Ini gambaran mutasi di industri primer yang kadang-kadang kita terlupakan karena kita hanya melihat proses transaksi, klik menu, bisnis proses ini yang juga perlu kita pahami. Nah, kemudian saya ingin menggambarkan lagi ada proses perbedaan pencatatan antara di kayu alam dan kayu tanaman. Kayu alam yang batang per batang, khususnya yang kayu bulat sedang dan kayu bulat besar, kita ketahui bahwa untuk kayu bulat yang batang per batang, kita sudah menggunakan aplikasi collecting data. Nah, aplikasi collecting data ini harus benar-benar dioptimalkan untuk menunjang kegiatan verifikasi atau pencatatan di lapangan. Jangan sampai justru dengan kita sudah memfasilitasi, bahkan sudah mengupgrade terus versinya sesuai dengan versi Android yang terkini, justru melakukan proses collecting data dengan cara lain. Seperti yang tadi disampaikan, ketika ada misalnya data buku ukur yang kemudian tidak valid, ini menunjukkan ada prosedur pencatatan yang tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang didasarkan pada hasil pemeriksaan fisik. Nah, demikian juga dalam proses penerbitan SKSH dan kemudian proses penerbitan proses penerimaan di tujuan termasuk di industri primer.
Nah, bedanya dengan yang di tanaman. Di tanaman kita tidak mengenal pencatatan berbasis individu, sehingga tidak ada yang namanya penggunaan aplikasi Android berbasis barcode. Namun demikian, bagi yang pemegang izin IUPH Hutan Tanaman HTI yang masih memiliki kayu hasil produksi land clearing yang notabene kayu alam, maka tetap diperlakukan sebagai kayu alam dengan dilakukan pencatatan berbasis batang per batang menggunakan ID barcode, meskipun prosesnya baru dimulai pada proses pembuatan buku ukur. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti tadi yang disampaikan bahwa ada di tahun 2021 ini ada regenerasi dari aplikasi SIPU. Jadi ini SIPU yang generasi sebelumnya yang kita rilis di 1 Januari 2016, kemudian pas di 5 tahun menjelang tahun ke-6 ini kita merilis aplikasi. Secara prinsip bisnis proses, kalau kita tadi lihat secara prosedur bisnis proses sebenarnya sama. Jadi kita tidak perlu gagap lagi karena secara prinsip bisnis proses sama. Terus apa yang kemudian diperbaharui di aplikasi yang baru? Ada beberapa yang sebenarnya tujuan utamanya adalah peningkatan kinerja. Jadi kalau teman-teman sudah merasakan, dan ini sudah dilakukan juga di HPH yang duluan kita launching di awal tahun 2000. Dari sisi kinerja tentunya bisa dirasakan. Kalau misalnya ada proses-proses yang dirasa lambat, memerlukan koneksi yang besar misalnya. Nah, mudah-mudahan dengan aplikasi yang baru ini kinerja bisa lebih, proses transaksi bisa lebih cepat dan lebih ringan dalam penggunaan aplikasinya. Ada beberapa yang tadi juga sudah disinggung Pak Teguh bahwa pembaruan ini kalau di sisi back-end-nya ya terkait dengan bahasa pemrograman, terkait dengan tuning prosedur, security, termasuk juga ada proses-proses loading dan refresh yang kemudian kita pangkas, termasuk juga dari sisi security, mungkin di dalam sistem yang lama masih ada link-link yang masih terbuka, injeksi-injeksi yang mungkin masih bisa dilakukan. Nah, kita upayakan hal itu diminimalisir sehingga transaksi benar-benar dilakukan sesuai dengan prosedur yang sebenarnya. Nah, kemudian dari sisi tampilan ya, kalau tampilan seperti ini ada sedikit pembaruan saja, teman-teman yang mungkin baru bertransaksi, ada sedikit perubahan tampilan, sedikit perubahan tata letak menu, simbol dan lain sebagainya. Tetapi di aplikasi yang baru ini lebih dinamis, lebih bisa mengoptimalisasi ruang. Artinya ketika kita perlu bertransaksi di dalam satu kolom, kita dapat melakukan maximize untuk full layar, diminimize misalnya, sehingga kalau misalnya ini kurang besar atau misalnya kurang jelas bisa dilakukan maximize. Ini yang terlihat gitu, yang terlihat. Yang tidak terlihat, yang tadi yang back end tadi tentu ada beberapa yang tidak bisa terlihat. Termasuk juga di dalam form input buku ukur dan DKB, ini sedikit penyesuaian saja. Nah, baik. Satu lagi, ini terkait dengan bagaimana kita bisa bertransaksi aman dengan SIPU. Yang pertama, bahwa setiap transaksi yang dilakukan di SIPU itu harus melalui kunci yang itu login user. Ini artinya apa? Ketika ada yang mungkin dengan kemampuannya atau dengan cara lain yang bisa melakukan tanpa melalui akses login SIPU, maka itu termasuk ke dalam transaksi yang ilegal. Di sisi lain, ketika ada data yang masuk ke dalam SIPU, maka kita bisa pastikan bahwa itu dilakukan oleh pemegang user. Sehingga kita harus bisa mengamankan user itu jangan sampai digunakan oleh orang lain. Jangan sampai ada yang, saya datanya ini,
tidak sadar yang input siapa ya, kan tidak mungkin siapa yang input gitu. Pasti di input masuk melalui akses yang ada, melalui login user yang dengan menggunakan akses yang ada. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan lagi bahwa seperti tadi udah disampaikan, diingatkan berkali-kali bahwa setiap transaksi itu didasarkan pada hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Ganis. Jadi operator itu hanya membantu proses input, membantu proses transaksi di sistem. Datanya harus dihasilkan dari hasil verifikasi fisik. Sehingga data yang masuk ke dalam SIPU itu adalah data yang benar. Kemudian yang berikutnya ada proses konfirmasi dan klarifikasi. Kami di SIPU sudah dalam proses ketika menyimpan data, ini contohnya sudah memberikan peringatan. Data yang diinput tidak dapat diubah lagi. Bahwa yang data yang diinput adalah ini. Biasanya seperti ini. Kadang-kadang dalam proses input misalnya, khususnya untuk yang kayu HTI ini, mencatat volume misalnya akasia 1,18 karena ada tanda desimal di masing-masing settingan komputer kan berbeda ya, ada yang menggunakan titik, ada yang menggunakan koma. Secara sistem kita menggunakan titik untuk desimal, kadang-kadang salah misalnya menggunakan koma sehingga sistem tidak membaca, jadinya 118 padahal yang dimaksud adalah 1,18. Nah ini yang ketika kita tidak teliti, main oke saja, maka ini akan bermasalah di belakang. Karena nanti yang dicatat di sistem bukan 1,18 tetapi 118. Nah, inilah gunanya. Tetapi kadang-kadang masih ada juga yang, apalagi ketika misalnya aplikasinya udah begitu cepat, klik, yes, oke. Ternyata setelah kita menyatakan oke, setelah kita menyatakan benar, ternyata ada kekeliruan. Yang tentu ketika ada proses kekeliruan ya, ketika ada kekeliruan, perbaikan perlu proses. Ini sama juga dalam proses pembuatan DKO di industri timnya kita menerapkan. Tapi secara prinsip setiap kita melakukan proses simpan data, maka kita harus benar-benar teliti. Seperti tadi yang disampaikan Pak Teguh, kita harus benar-benar teliti dan hati-hati bahwa data yang kita input adalah sudah benar. Karena apa? Ketika data sudah masuk di dalam database akan terkunci, tidak bisa lagi. Kami pun sebagai admin, meskipun punya akses ke dalam database, tidak mungkin, tidak bisa serta-merta melakukan perubahan data. Jadi tidak ada yang namanya perubahan data dilakukan di database, kecuali ada arahan, ada instruksi dari pimpinan dan sudah dilakukan verifikasi lapangan bahwa data tersebut bisa dilakukan perubahan. Dan itu memerlukan proses yang panjang. Nah, kemudian yang terakhir perlu juga kita perhatikan bahwa bertransaksi di SIPU itu bukan untuk coba-coba. Mencoba membuat DKB valid enggak? Begitu disimpan ya tercatat dalam sistem. Mencoba membuat DKO kira-kira valid enggak ya gitu, masih cukup enggak stoknya, dan ini masih ada juga yang seperti ini. Jadi ingat bahwa begitu bertransaksi di sistem ini bukan web training, tapi ini web yang memang production yang digunakan sudah untuk bertransaksi yang sebenarnya, ini perlu diperhatikan. Dan kalaupun misalnya setelah kita melakukan seluruh transaksi ini dengan aman, dengan hati-hati, dengan teliti, kalaupun masih ada, maka ada yang namanya mekanisme rekonsiliasi. Apabila ternyata dari transaksi-transaksi seperti tadi misalnya ada DKB yang sempat ditransaksikan, ternyata tidak jadi, terlanjur tercatat dalam sistem, perlu dilakukan perbaikan, maka ada skema yang namanya rekonsiliasi. Dan karena rekonsiliasi ini perlu detail, perlu mengecek data-data pendukungnya, maka biasanya rekonsiliasi ini dilakukan untuk masing-masing unit manajemen. Kalaupun ada dalam grup yang terbatas, misalnya ada hulu hilir yang terkait, misalnya ada HPH dengan industrinya yang terkait sekaligus misalnya melakukan rekon, itu bisa juga seperti itu.
Baik Bapak Ibu sekalian, Pak Ketua, Pak Moderator, Pak Teguh dan teman-teman sekalian, gambaran bisnis proses Sipuh yang dapat saya sampaikan seperti itu. Mudah-mudahan bisa lebih memahami kita terkait dengan pola kerja dan bisnis proses di sistem ini, sehingga transaksi yang kita lakukan itu bisa lancar, bisa aman, tidak terkendala dengan Sipuh. Sebaik apapun teknologi, ketika kita tidak melakukannya dengan baik, ketika menemui hambatan, maka bisa jadi hambatan itu bisa menjadi lebih lama daripada proses yang dilakukan secara manual. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.